Oke, teman-teman, lanjut lagi ya. Sama Pak PP nih sekarang ya. Koin brand BRPT dan kawan-kawan. Ini bener ya? Koin brand BRPT, Petro, TPI, SSIA, CDA, cuan. Oke, bener ya. Koinnya ya biasa lah ya. Tambahan aja biar asik. Iya, jangan deh. Hihi, gitu. Nah, koin, aduh, biasa ya teman-teman ya. Buangan asing sih. Wajar sih. Tapi ya ini nih, yang masuk koin ya sayang banget ya di 4.680 ya. Langsung iya, pasti mainnya kasar ya, kayak WiFi juga kan. Bread ya ARB, hampir ARB gitu. Jadi ya kalau dari struktur ya, kalau dari struktur sebenarnya kan ya kalau teman-teman yang ngikut dari IPO-nya koin ya bersyukur lah ya, salah satu IPO yang ngebawa harga sahamnya masih naik gitu ya. Jadi kalau pegang sampai sekarang kan ya 2000% gitu ya. Track, screen capture, posting. Kalian rugi di koin. Nih saya masih cuan 2000%, tapi 2 lot ya. Tapi ya overall teman-teman ngeliat lah untuk strukturnya di sini kan memang masih uptrend gitu kan. Ya ini tinggal testingan aja nih 3.600. Ya kalau di sini nggak kuat ketahan ya mungkin agak koreksinya agak jauh sedikit ya ke 3.000 gitu kan. Kalau kita ngeliatnya bener-bener based on struktur gitu ya. Nah sekarang ya kita tinggal cek nih ya, kita zoom lagi. Nah sebenarnya kan apakah wajar ya si siapa namanya si koin itu dibawa turun lagi ya, ini wajar nih. Kenapa ya? Karena kita ngomongnya sih di sini 3.500 kan demand area ya. Tapi pantau lagi lah ibaratnya nih. Kenapa? Ya dengan penurunan yang kuat begini dan nggak ada sama sekali dorongan dari buyer gitu kan. Ya makanya kita lihat ada gambar ekor begini lah ya, ekor di bawah ini. Ya tandanya ini beneran strong nih, selling pressure-nya bener-bener kuat nih. Sampai nggak bisa ada perlawanan lah dari buyers gitu kan. Jadi ya kalau misalnya teman-teman lihat ada potensi koreksi lagi ya ini masih bisa gitu ya. Tapi ya next pantaunya 3.500 lah. Kalau 3.500 tiba-tiba stop gitu kan, terus dia ngasih ada candle, nah gini lah ya, kayak begini nih. Nah ini tandanya berarti oh beneran nih supportnya kerespon gitu kan, ada potensi naik gak? Ya bisa jadi gitu. Jadi ya pelan-pelan dulu. Kenapa? Karena masih dalam fase koreksi gitu ya. Nah sekarang kita sorry, sekarang kita tinggal cek nih untuk yang siapa ya namanya ya, untuk si koin ya, koin nah koin sebenarnya udah lebih agak mending teman-teman ya, udah mulai emang penurunannya agak serem gitu ya, tapi ya kan buangan terbesarnya nih dari tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu yang paling jos lah, buangannya 160M mulai mengecil. Nah ini kan mulai mengecil kan sebenarnya kan, dari jumlah ngerucut gitu ya, makin kecil kan. Jadi ya pantau-pantau dulu lah, bisa jadi memang kalau misalnya IHSG kita di tahun baru bagus ya kan masih mau naik, ini tetap rebound tetap ada. Kenapa? Karena dari 161M ya buangannya ya, dari sini lah ya, masuk 200M tiba-tiba dibuang sampai ke sini kan udah mulai tipis gitu ya. Ya volumenya juga mengecil kan karena memasuki akhir tahun ya. Jadi sebenarnya penurunan di sini ya bisa jadi teman-teman ya, aksi taking profit nih di sini nih. Ya dari November, dari berapa nih? Ini dari November bahkan ya, dari November sampai Desember tuh 90% ya, TP dikit lah ya, lumayan. Tuh. Ya tidak ketutup kemungkinan seperti itulah, tapi ya at least teman-teman udah lihat nih, oh buangannya udah mulai menipis gitu kan. Ya tanggal 18, nah tinggal kita cek koin ya, coba kita cek 24 dulu. Ya, nah XL, YU sama HP mulai beli lagi, oke cakep. Ini XL gede sih ya, set 24, 23, 23. Alah, seminggu lah ya ke 22 lah. Nah, YU-nya masuk, XL-nya juga masuk ya. Mantap. Tanggal 15, XL, LG, IF. Nah, bantingan kerasnya itu dari 10 Desember. Nah, coba kita cek ya. 10 Desember retail udah buang belum? Ah, iya masuk semua nih. Retailnya masuk ya, XL, YP, tapi kalau dari jumlah, nah, udah mulai kecil ya. Udah mulai tipis. Yang buang siapa? Aku, ZP, LG, XA gitu ya. Ini juga udah mulai, oh jualannya gede ya, si AK ya. Terus XL, YP, ya udah mulai kecil lah ini.
tinggal ditunggu sih menurutku ya. Karena kayak banyak deh yang nyangkut pucuk gini. Tapi ya untuk day to day-nya gitu kan, kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, dimanapun koin, dimanapun hari selalu ada XL ya. Selalu ada retail ya. Balik lagi kalau misalnya kita cek mundur 2-3, selalu ada XL gitu ya. Ya mungkin akan PR lah buat market makernya gitu kan. Walah, XL-nya bercokol terus nih. Sulit ngusirnya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman harus agak sabar di sini ya. Kalau misalnya ada potensi turun lagi ya, sabar-sabar lah teman-teman lah ya. Kenapa ya? Ini salah satu pelajaran mahal lah ya untuk di 2025. Masuk waktu pucuk itu kurang baik lah. Soalnya kan Mas Emon juga agak gimana gitu kalau misalnya bilang, wah ini kalau misalnya 3.500 teman-teman masuk lumayan nih. Ya, kan kasihan nih yang di 4.000 gimana mas nasibku gitu kan. Gitu ya. Tapi overall kita pantau lah. Kalaupun misalnya mulai jualan ya, retailnya ya ada potensi lah di bawah naik lagi. Tapi ya at least tinggal kita cek aja nih, kira-kira ya dari price action apakah menarik ya. Sebenarnya satu harga seharusnya sih mantul ya 3.500, tapi tunggulah ya. Tanggal 29 dan 30 ya lagi-lagi teman-teman ya, ini wait and see lah ya. Kenapa? Karena liquidity sepi gitu ya. Liburan lah. Jadi ya nggak berharap banyak untuk si koin ya. Nanti mungkin 2026 nih baru kita coba cek. Kira-kira dia kalau koreksinya udah lumayan dalam baru mantep gitu ya. Nah, ini tinggal cek nih. Kalau dia tuh biasanya kalau si ini tuh si 30% something ya. Ya ditunggulah, mungkin testing nih 3.100, kalau nanti dikasih 3.100 enak buat masuk lagi gitu ya. Ini selama masih di bawah MA5 MA10 belum nih, belum menarik lah gitu. Apalagi kan ini ngisi demand di 3.500 kan, ngisi fair value gap lah di sini nih gitu. Jadi ya pantau dulu lah teman-teman ya. Tetap potensi naik itu tetap ada, tapi ya dengan kita ngelihat posisi yang sellingnya itu agak gede, ya kecil lah kemungkinan untuk dia naik lah di 2930 gitu ya. Gitu. Terus tinggal kita cek nih di koin, oh ya tadi udah ya. Ya gitulah teman-teman, wait and see lah ya. Gitu. Oke. Next nih, brand ya. Brand juga sama nih ya teman-teman ya. Mungkin kalau kemarin ya kita masih pede, wah ada potensi nih comeback lagi ke 10.000 gitu kan. Nah ternyata nggak bisa. Nah kalau nggak bisa ya udah, kita nggak bisa paksa juga gitu kan. Nah kalau apalagi kalau misalnya nanti bulan Januari ngelihat nih newsnya, wah brand harus mengurangi free float ya karena peraturan MSCI berubah. Udah jebol. Ya tahu sendiri kan sama Pak PP gimana. Kalau Pak PP buang barang gitu kan. Tapi bukan nakut-nakutin ya teman-teman ya. Tapi ya kita coba cek strukturnya aja nih. Ini kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, jebol, nah MA100-nya itu kena crossing down ke bawah ya, kena crossing ke bawah, ini ada potensi untuk koreksi gitu ya, gitu. Coba teman-teman lihat nih, make sense gak? Make sense kan? Nih, tuh kan? Jadi ya apa ya, pantau dulu nih 1250. Kalau ya misalnya pengen TP ya silakan TP, mas aku kayaknya kebanyakan masuk, ya udah boleh coba kurangi porsinya misalnya. Wah kegedean nih, kayaknya aku coba kurangin barang deh 1/4 gitu ya. Atau setengah atau 1/4 ya nggak jadi masalah gitu ya. Nah tinggal kita lihat nih. Pokoknya intinya gini, selama si brand itu dijaga di 9.250 ya potensi rebound tetap ada. Tapi balik lagi, ini dekat MA100 ya, biasa agak sedikit rawan. Ini jadi pantau ya. Itu. Kita cek nih. Ini dulu brand ya. Nah yang menarik sebenarnya dari brand, kenapa nggak perlu terlalu worry gitu ya, karena ya ini salah satu yang bagus gitu ya, asingnya masuk terus kan. Lihat aja noh, ini 500M masuk tapi akum terus kan gitu. Jadi sebenarnya kalau pegang brand sih seharusnya kalau teman-teman long term ya nggak takut gitu. Kenapa? Ini duit siapa 500M ya, kalau misalnya dia nyangkut ya, ini kan 500M masuk di 10.000 ya udah tahu nih, oh ya saya sangkut bersama teman asing saya yang duitnya 500M gitu kan. Ya nggak jadi masalah kalau teman-teman mau kayak gitu kan. Tapi ya kalau misalnya emang pengen dapat harga bawah ya kurangin porsi gitu kan. Gitu. Soalnya ini yang cakep gini nih.
wah asingnya masuk terus. Kayak BBCA, BBRI lah yang paling gampang. Asingnya masuk terus, ada buangan nggak ada. Tapi sekali dia masuk ke gede, langsung harganya naik tinggi. Dan brand kan juga sebenarnya salah satu saham mahal kan. Gitu. Brand. Tanggal 24 ya, coba 24. BK masuk lagi ya. Cakep lah PPP ya. Strateginya ya, bagus ya. BK, XL, uang, terus ZPNI. Nggak bisa ngambil kesimpulan ya. Ini tumben retail masuk ya. Itu turun dah. Terus kita cek 24 ya. 24, ups. 22 seminggu. Aku kajet BK. Masih masuk nih. Udah kayak gini aja mereka masih masuk ya. Aku kajet BK ya. Berarti ya tandanya kan sebenarnya harga brand mau dibawa lebih naik lagi. Tandanya kan gitu. Di pucuk aja masih masuk gitu kan. Dan ini kan kelihatan banget gitu kan. Karena brand mahal. Volumenya juga tipis. Jadi kalau teman-teman holdernya brand ya silakan di hold ya. Bagus gak? Ya bagus gitu. Nah aku kajet masih pegang yang dari 22. Coba dari 15. XL. XL top buyer saya dari 15 sampai 24 ya. YU KZ. Nah ini KZ kagak lepas-lepas barang ya. YU ada buang dikit. Buang barang siapa? ZP, BK, ES. Nggak bisa ngambil kesimpulan lah di sini ya. Tapi yang paling bagus apa ya, kita ngelihat asingnya masih beli itu ya. 24 November value 7T brand rebalancing ya. 24 November value 7T brand rebalancing. Iya ini 24 itu ya rebalancing MSCI ya. Jadi masih inflow 544 miliar. Jadi ya akum ya akum itu. Tapi ya dari broker transaction apa yang mau diambil gitu ya. Kita tahu dia masih akum ya, mungkin short term correction ya. Ya begitu. Ya koreksi kan tetap ada ya dari pergerakan ya. Tapi temen-temen udah tahu nih. Nih tanggal 24 nih. Berarti tahu kan, oh iya rata-rata si asing itu yang 555M itu ya di 10.500. Jadi mereka lagi koreksi floating loss 6,8%. Gampang kan? Itu kan nggak perlu nyari-nyari. Oke, asingnya beli tanggal 24 ya udah average-nya 10.000 misalnya. Oh lagi nyangkut nih 7%. Ya balik lagi kan ya kalau misalnya teman-teman suka ya udahlah aku hold aja mas, pusing ya silakan, berarti ngikutin teman asing itu kan yang duitnya 500M. Silakan. Tapi kalau misalnya aku kurangin barang deh mas, kalau misalnya dapat harga bawah ya bisa aja. Tapi ya balik lagi kalau teman-teman yang punya harga yang suhu lah ya dari 6.000 udah masuk di brand ya di hold aja gitu. Ini soalnya juga secara structure menarik gitu ya. Kalau misalnya kita hapus ya, benar-benar kita cek misalnya di sini bottom. Ini kalau testing beberapa kali di sini ya naik, ini bisa lebih tinggi. Tapi ya balik lagi brand itu mahal gitu ya, dan apalagi ini masih masih gonjang-ganjing lah ya akhir tahun. Terus kan gonjang-ganjing ibaratnya ini MSCI Februari gimana nih, peraturan baru apa kagak gitu kan. Jadi ya market wait and see lah gitu ya. Untuk saham-saham PPP yang MSCI juga sih kayak berlaku untuk Petro, BRPT, Cuan ya, sama TPIA masih ada kayaknya ya di Global Index gitu ya, kurang lebih ya buat brand ya teman-teman ya. Ya buat teman-teman yang masuknya di 9.200, 9.300 gitu ya. Gitu. Berapa PP? Brand BRPT ya, next ya BRPT. Di next kita ke BRPT ya. Emiten kesayangan bang ya. Nah set. Ya. Nah BRPT, nah ini deh yang tadi Mas Emon mention ya. EMA 100 tuh si Malakama teman-teman ya. Kalau dia break ke bawah, nah biasanya potensi koreksi gitu ya. Nah ini kan cakep nih, ini gambarku bukan kan? Nah ini garis otomatis kan. Nah ya di sini nih, ya potensi koreksinya ya jujur aja nih. Kalau misalnya nih teman-teman ngeliat nih potensi begini, kalau bener-bener basisnya support and resistance ya next target penurunannya sampai mana ya, sampai 2.800 gitu ya. Kenapa ya, biasa nih area testing, area support gitu ya, tinggal dilihat nih. Nah untuk si BRPT misalnya ya, BRPT coba hapus. Nah kita kasih satu area deh, coba nanti di Senin sama Selasa pantau nih, ini bisa nggak nih dia stay nih
di harga 30-40 gitu kan. Ya kenapa MA 100-nya bener-bener jelas banget nih dipotong ya. Seret. Harganya tebel lagi. Nggak dikasih ya. Ini ya hati-hati lah teman-teman ya. Jadi apakah ada potensi untuk turun ya, ini ada ya 3040 next supportnya. Kalau dijebol piye Mas? Ya udah. Ya udah gitu ya. Kalau dijebol ya udah masih berpotensi juga. Itu ya kenapa? Karena secara ya teman-teman lihat nih. Untuk si ber-PT ya, BRPT ini kan belum pernah testing 2830 gitu kan. Nah, jadi ya sebenarnya simpelnya secara teknikal gitu ya. Ya kalau teman-teman mau entry di mana? Di 2830. Ya tipis-tipis dikit lah kalau misalnya dikasih ke 2600 ya. Masuk di sini ya BRPT ya. Gitu. Kalau dari teknikal nih, ini kan ibaratnya kita masih sketching dulu lah kira-kira potensi dia kalau turun sejauh itu semana gitu ya. Nah, kita cek BRPT buang nggak gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya kita bisa ngira-ngira dia buang barang apa enggak ya dari MSCI-nya ini. Kalau misalnya MSCI-nya memang harga emang kagak ada perubahan peraturan ya pasti naik-naik terus dong. Tapi ya berhubungan juga karena masuk akhir tahun gitu ya. Ini asumsiku ya. Akhir tahun ya wajar lah TP kan. Tapi lihat lagi nih Januarinya akum lagi nggak? Kalau nggak akum lagi ya tandanya memang ada pengurangan barang untuk BRPT gitu. Jadi sekalian kurang nambahin barang ke market gitu ya, nambahin free float ya sekalian TP. Kan bisa jadi gitu ya. Baik lagi ini Mas Emon asumsi Mas Emon ya, bisa salah. Nah BRPT, nah menarik nih. Ini kan buangnya gede ya, 17, 18, 19, 22, 23, 24. Nah hati-hati nih seperti biasa ya, masuknya gede bisa jadi besokannya buang. Nih lihat nih, nih kayak di tanggal 11 ya. Oke, dia masuk. Dia outflow 68M ya. Terus kemudian besokannya inflow. Baru buang lagi, masuk lagi 13M, baru agak bantingan nih. 70M ya. Gitu. Jadi wait and see lah. Apalagi dia bilangnya inflow-nya tanggal 24 nih. Takutnya berapa nih? 29 sama 30-nya takutnya koreksi lagi gitu kan. Karena ini juga udah bawa nih distribusi gitu ya. Tinggal kita cek BRPT ya. BRPT tinggal cek 24 dulu. Nah, BK masuk ada XL, ada XC. Coba spesifik kita dari tanggal 10 Oktober nih. Dapat gak ini ya? 10 Oktober. Pasti nggak? Oh, dapat ya. Nah, kalau dari 10 Oktober, nah top 3-nya XL ya. Top 3, top 5-nya YP. Berarti di sini retail ada nih. Buang barang CC, aku, LG, KK, DP. Nah, kalau dari Oktober ya. Nah, berarti pegang barang paling gede HP dan BB ya. HP dan BB ya. HP buang barang masih kurang. Nah, berarti lihat nih, kalau HP BB buang barang, nah wanti-wanti dah tuh. November, HP BB masih pegang ya. XL top 3 nih. XL top 3 cuy. Coba ya spesifik. Ini kan tadi di sini ya. Sekarang kita coba nih per 12 Desember ya. Peaknya ya. 12 Desember baru 13 November kurang lah. Bener-bener pucuk nih ya. Pucuk tanggal 15 Desember gitu ya. Atau 1 Desember dulu dah. 1 Desember enggak. Betul ya. BB, ZP, HP. Oke, pasti beli lagi ya. LG, ME, BK. Terus buangan barang aku, CC, AZ, retail kemana nih? Oh ada, XL ya, ada, iya akum lah ya. Buangan lagi dari AK, CC, AZ, oke. Coba spesifik 15. BB, YU, XL lumayan ya. XL, YP, XC buang barang, CC aku, AZ. Dari sini si AK buang barang mulu ya. Nah, spesifik paling gede itu buangan 11. Coba kita cek. Karena biar kita dapat nih kayak turning point-nya di mana gitu ya. Nggak ada sih. Ini masih gede lah. BBZPYU ya. Susah lah ini ya. Nggak bisa ambil kesimpulan teman-teman ya. Di sini. Tapi at least kita tahu lah. Ini ada buangan barang gitu kan dari 17 sampai 23. Nah ini kalau mau spesifik ya harus benar-benar ngunci 17 gitu ya. 17 siapa yang buang di sini?
DX, XL, HP, CC sama AZ ya. CC AZ nya buang. Karena gede nih. Tapi bisa jadi juga pasar nego ya. Tapi nggak tahu deh ini nego kehitung apa enggak ya. Gitu. Oke. Jadi di sini belum bisa ngambil kesimpulan, tapi at least teman-teman sudah tahu ya. Masih di sini inflow memang, tapi jangan terkecoh. Kenapa? Nah, karena ya itu tadi 29 dan tanggal 30 gitu ya. Tuh, jadi pantau-pantau dulu ke 3000, kalau nggak kuat masih ada ke 2830. Tapi seandainya Mas kalau mantul di atas 3000 gimana ya? Bagus gitu ya. Artinya kagak nyungsep lagi gitu kan. Ya udah kalau balik arah bagus gitu ya. Tapi yang jadi pertimbangan itu adalah MA100 nih besok bisa balik gak? Kalau MA100 saya bisa dibalikin ya ke dia comeback, nah ini bagus banget nih. Gitu, oke? Gitu ya untuk BR PT. Gitu, oke? Next lagi itu Petro ya. Petro juga semi-semi lah. Momentum ya teman-teman ya, 10.000 nih. Tapi biasa kayak gini ya, Petro tipis-tipis ya. Agak choppy sedikit ya, choppy sini nih. Ini agak choppy sedikit, tiba-tiba naik lagi gitu ya. Tapi aku jujur kagak berani sih masuk Petro ya, di pucuk-pucuk ini Mas Emang nggak berani deh, asli kak. Petro ya. Nah, ini kan 10.000 ya. Ya kalau double top lah di sini ya, 11.000. And then drop, terus teman-teman lihat demand masih ada di sini ya. Jadi dia kebentuk shadow di bawah 10.350. Ada potensi naik gak? Ini tetap masih ada sebenarnya nih. Selama dia di atas 10.350. Tapi balik lagi nih, cek. Loh, momentumnya nih. Nah, ini ya. Ada potensi turun nggak? Ini tetap ada gitu. Jadi pantau nih, dia bisa close. Dia kalau misalnya lagi bisa close di atas 10.30 ya aman nggak? Aman nih, bisa naik. Tapi balik lagi kalau misalnya turun ya teman-teman harus antisipasi untuk penurunan sampai ke 9.900 ya di sini ya. Area support di sini. Gitu. Itu aja sih buat Petro ya. Nah, terus cek lagi nih. Petro PPP akum ya. Nggak selalu ya. Ntar ya, coba. 15B kemarin Petro. Cek Petro coba ya. Ini kan akum nih. Oke. Akum ya. Cek, oke 122M masuk dari tanggal 11. Ya kalau dari atas sampai bawah akum nggak ya? Akum. Tinggal dicek tanggal 24-nya siapa gitu kan. 24-nya siapa. Cek ya Petro ya. 24 sama 24. Nah HP ya, biasa ya. HPB punya ya, HP, TP, BB. Terus buang barang siapa? XLYP. Nah ini menarik nih. XLYP udah buang, coba cek 22. Jebret, akum lagi. Retailnya buang nggak? XLYP, XC dong, XC. Lengkap. Mission complete. HP, TP, ya coba cek retailnya. CC, PD, LG, nah XLYP, XC, nah XC ada nih kecil ya. Gitu ya. CC-nya retail ya. Gede loh ini loh. Net sell-nya ya, net sell-nya gede nih. Oke, sip. Terus coba tanggal 1 ya. HP gila juga ya. Gokil juga nih. 1 Desember. Ih, kering ini. Petro retail kering ya. Petro retail kering teman-teman ya. Iya kalau ini kan iya tahu ini 122M. Nah ini retail kering nih. Ya bisa lah ini rebound ya. Wah gila sih. Ternyata dari tanggal 1 retail kering ya, teman-teman ya. Tanggal 1 Desember ya. Oh sih sini. Dari sini ke sini berarti gak ada retail nih, kering nih. Dagang nih. Jadi dari sini sampai sini nih kering nih. Barang ya. Bisa nih naik lagi nih. Tapi ingat, tanggal 29.30 ya. Jangan FOMO. Kalau mau testing ya boleh. Ingat ya. Ya karena ya di sini kita ngeliat ya akum sih, masih akum. Tapi yang menarik satu lagi konfirmasinya adalah kita lihat ya. Udah sebelum kita lihat ya retail kosong gitu ya. Buang barang lah. Jadi ya oke lah.
menarik gitu ya. Menarik. Tapi ya balik lagi, ya sebenarnya kalau udah kayak gitu ya pantau juga sih stochastic slow-nya gitu kan, karena nggak semua indikator tuh ngasih yes gitu kan. Tapi ya tetap sih indikator paling pentingnya ya ini XLYPXC sebenarnya. Itu kuat lah kalau dia sebulan buang barang, nah tanda-tanda tuh ya. Mungkin awal Desember naik bisa gitu ya. Awal Januari lah ya, tapi pantau-pantau lah. Jangan gitulah. Tahan 10.000 dulu ya teman-teman ya. Ntar 29.30 di sini retail FOMO ke bawah lagi ke bawah. Udah pokoknya di atas 10.000 masih oke lah. Maksudnya harganya ya kalau dia bertahan di atas 10.000 bagus ya dijaga ya. Kalau misalnya sampai drop, nah pantau makanya ya teman-teman ya. Antisipasi di 10.350 gitu ya. Oke? Jos ya, PTRO ya. Lanjut Petro TPIA. TPIA lesu sekali. Ya, lanjut ya teman-teman ya. TPIA ya. Retail awal Desember kan fokus bumi. Hihihihi. Make sense. Make sense. Ya, jadi nanti ketika bumi nyungsep, ya kita ngelihat wah saham Pak PP naik ya. Terus Pak PP puncak, koreksi, pindah lagi ke bumi gitu. Digocek ya Pak PP atau HH ya. Kok HH? Bakri ya. Bakri atau PP atau HH nih. Tiga kan. Permuter dah tuh retailnya pusing-pusing dah tuh. Wah, kita stop loss dari PP masuk ke HH naik, habis itu tiba-tiba Bakri lebih naik misalnya. Ya nggak apa-apa lah. Nah, kalau tadi kan udah pada tinggi-tinggi gitu kan. Tuh Pak PP bersabda teman-teman ya. Nah, jadi kalau TPIA sebenarnya kalau ini kan emaknya ya, induknya CDIA kan, ya ini double top formation, dia turun ke bawah, udah koreksinya juga udah dalam ya, 34%. Nah ini pantau-pantau teman-teman ya, pantau-pantau udah murah sebenarnya, tapi ya ini juga, Mas Emon juga belajar lah kemarin lah ya, untuk nggak terlalu cepet call bottom gitu ya. Kenapa? Karena begitu 7.600, walah drop lagi ke bawah ya. Padahal nih sebenarnya entry-ku cakep ya di sini ya. Di 7.500, di bawah naik bentar, koreksi nih, harus stop loss gitu ya. Jadi ya inilah, padahal dia udah keluar dari strukturnya, tapi balik lagi ya, waktu itu ke 8.000 sempet, ya 7.800 baru balik lagi nih. Jadi ini kita tetap wait and see lah sebenarnya di TPIA ya, kita nggak tahu bottomnya di berapa. Tapi ya kalau misalnya bener 7.000 ya, harga yang udah terlalu murah dan dia bisa naik lagi ya, kita cek nanti ya teman-teman ya, gitu. Karena PPP mungkin banyak pikirannya kali ya, harus si A, si B, si C itu, karena kebanyakan yang MSCI sih harus dipertahankan gitu ya. Dia ini padahal bener-bener area oversold, tapi kagak ada sama sekali momentum yang ngangkat TPIA gitu ya. Pusing-pusing dah teman-teman ya. Itu ya. Jadi wait and see lah untuk TPIA, tapi at least teman-teman udah masuk catatan ya, udah masuk watchlist ya. Karena si TPIA udah murah gitu kan, udah koreksi 30% something gitu kan. Yang dicek nih, foreign flow-nya ya. Mana nih? Bentar, hilang. Nah, ngecek nih foreign flow-nya untuk TPIA gitu kan. Iya, udah mulai ada asing masuk gitu ya. Tapi harga mau diangkat ya, sulit gitu ya. 0% ya, kemarin agak bergerak ya. Mungkin agak sedikit terlupakan ya. Nah, TPIA itu sebulan ya. Ini akum, nah ini akumnya aja tipis nih teman-teman ya, ada tanggal 1 sampai 24 nih, akumnya tipis nih. CC, ZPXA, XL, buang barang paling banyak aku dan BK. Ini selama aku dan BK belum beli teman-teman ya, masih ngurangin barang ya, masih wait and see lah ya, kita harus tunggu dia diangkut gitu ya. Ya kan nggak mencerminkan semua gitu ya, kalau misalnya pun akumnya 1 hari gitu ya, ya belum mencerminkan lah, masih harga agak gerak kemana-mana nih, gitu ya. Cek lagi itu foreignnya itu AKBK sebulan tanggal 22 coba 15 ZPYUDX sepi lah ini ya, ini sepi ya teman-teman ya, ini sepi. ZPBK iya akum PD ya, berarti dua ini yang beli kan seminggu. Nah retail udah mulai bosen nih, udah mulai lepas barang.
Terus lihat juga volume transaksinya kemarin ya 27.000 doang, 27.000 lot. Sepi ini ya, TPIA ya, sepi banget. Wait and see lah tetap ya. Tapi udah tahu kan harganya harga diskon. Tinggal ada pantikan sedikit ya naik ini. Tapi ya menurutku kayak fokusnya masih ke itu dulu ya, cuan CDIA kayak. Sorry. Ke beberapa saham-saham MSCI-nya dia ya. Ya gitu aja sih. Bosen? Ya mungkin bosen. Lihat MA100, nah ini juga di bawah MA100 ya. Jadi nggak bisa ekspektasi terlalu banyak, at least pantau aja dulu. Nanti kita tinggal tunggu gilirannya kapan TPIA main gitu ya. Jadi itu aja untuk TPIA, oke? Oke. Lanjut ya. Lanjut. TPIA, SSIA ya nextnya ya. Nah, SSIA. Teman-teman masih ada yang di SSIA nggak? Masih ada yang sakut di SSIA nggak? Coba let me know teman-teman. Spill ya. Ada nggak yang di SSIA teman-teman? Ini sebenarnya ya kalau ngelihat masih set ini udah 52% ya biasa ya. Harga diskon kan wah separuh harga ya. Ya mungkin 2026 bisa lah SSIA ya kan properti kan. Ya. Ini nyesek banget ya. Ini ya. Dibawa naik dikit bentar dibawa turun. Nanti dia naik cuma buat create lower high doang ya. Create lower high, turun lagi. Tapi harapan sih sebenarnya di sini ya teman-teman ya 1.500 nih. 1.500, 1.600. Nah, double bottom. Ada news naik nih. Gitu ya. Tapi ini tadi ya belum bisa ngambil kesimpulan juga. Kenapa? Ibaratnya nggak bisa tiba-tiba. Kenapa? Karena PR PP banyak ya. Tuh. Ini MA sama sekali kagak ada yang bagus ya. Terus stochastic row juga. Ini bener-bener rendah banget loh. Oversold-nya oversold banget gitu ya. Ini oversold sejadi-jadinya lah ini nih. Rendah banget, kagak direspon-respon ya. Coba kita lihat foreign flow-nya ya. Sama retail sih kayaknya kecenderungannya juga ya. Si SSIA ya. Oke, mulai ada akum ya 2 hari. Cek lah, kita cek broker transaction untuk si SSIA ya. SSIA 24 ya. Bread. Ya, XCAK. Tipis. CC YPXL buang. Oke. 22. PD SQAK. Buangnya CC ZP YPXL. Nah, ini menarik nih. Coba 1 Desember pukul. PD BB SQXC. XL buang barangnya AKGR ya. Biasa ya, AK sering banget masuk nih. Coba kita cek. Pucuknya 5 Desember nih. Retailnya buang nggak? Wah, ini kayaknya retailnya pada sangkut ya. XC. Kita lihat ketuanya. XL buang barang nggak? Masih aku GR ya. AZ ya. Tapi ini harusnya sih kalau udah lama gini harusnya ya. Harusnya udah mulai sepi nih. Kalau ke Juli kan kita Mas Emon nggak bisa dapat data ya kalau Juli ya. Maksimal hot desktop 3 bulan. Ya belum bisa lah ya. Tapi at least gini ya, teman-teman tahu udah oversold dari mana ya? Dari pucuk terpucuknya 3.100 ya. 3.100 koreksi sampai ke 1.600 itu 48%. Kalau dari pucuk ke lowest-nya dia ya selama kurang lebih di bulan November ya minusnya 50% ya, 51%. Jadi ya bisa dipantau lah gitu ya. Udah diskon kan. Tapi tetap ya kayak kita belum dapat clarity lah. Di sini udah mulai tipis-tipis juga kan. Sebenarnya kalau teman-teman nyicil ya, maksudnya SSIA nih ya. Nah, misalnya bagi beberapa porsi gitu ya, kalau mau masuk sih bisa. Tapi bener-bener pelan-pelan gitu ya. Karena kita nggak tahu mau dimaininnya kapan gitu. At least udah tahu lah. Plannya itu pasti yang akan bener-bener bagusin itu dulu, yang berhubungan dengan MSCI dulu kan. Karena SSIA kan nggak masuk MSCI kan. Dia itulah bergiliran, tapi teman-teman udah pantau lah, udah tahu lah, oke, nih kita lihat udah koreksi 50%, ditulis aja watchlist gitu ya. Ya kan lumayan nih dapat harga bawah kan. 1.500 ya, kalau dari 1.500 cuan. Tapi kalau ini balik lagi ke 1.500 ya enak kan.
ngumpulin barang lagi, teman-teman juga bisa ngumpulin kan gitu. Jadi masih wait and see lah buat TPA ya gitu. Kalau masih banyak XL gitu ya, belum lepas-lepas ya tunggu aja dulu buat yang belum punya barang. Mas, kalau saya punya barang gimana? Ya tergantung, kalau teman-teman loss-nya di atas 20% udah hold aja. Average down nggak? Jangan dulu gitu ya. Mending modalnya ditaruh tempat lain gitu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman minusnya di atas 20%, average down, itu kan sama aja kayak teman-teman nambahin modal yang nyangkut. Teman-teman modal yang udah nyangkut, pakai modal baru, nambahin lagi, makin nyangkut kan. Meskipun iya average-nya turun, tapi jadi nyangkut gak duitnya? Nyangkut kan. Tapi kalau misalnya masih 10% ya oke lah. Kalau misalnya mau averaging down, tapi tunggu lagi. Oke? Nggak bisa ngambil kesimpulan, ya udah begitu ya untuk SSIA ya. Ya semoga bener-bener ya sektor properti bener-bener diuntungkan ya. Ini SSIA oke lah ya, sama CDIA ada potensi juga masuk sebenarnya. Gitu, oke? Itu ya. Nextnya kita ke cuan ya. Gitu, next ke cuan ya seperti biasa. CDIA kan anak bontot ya teman-teman ya, jadi harus di akhir gitu ya. Nah, cuan ya, cuan. Aduh, ini nggak dikasih cuan kita teman-teman ya. Biar tahu nih dibawa koreksi sama Pak PP ya. Nah, ini mulai ada secercah harapan lah kalau 2100-nya mantul gitu ya di sini ya. Ini nutup gap nih. Cakep nih. Nggak ketutup sempurna sih. Tapi ya testing. Tetap ya teman-teman ya. sorry. Tetap pantau area 2200-nya nih. 2200. Kenapa? Kalau misalnya 2200 itu ya bisa mantul lagi ya, bener gak nih bottom ya? Ini perlu konfirmasi. Tapi at least teman-teman kita udah tahu apa ya. Semua rata-rata ya kayak SSIA, TPIA, cuan. Ini semua stochastic flow ya udah bener-bener oversold gitu ya. Udah kasih tanda nih. Ini oversold parah gitu ya. Udah pakai kata parah gitu ya. Jadi ya memang koreksinya lumayan lah ya dari 2700. Waduh, ini yang FOMO 20% ya. Tetap ya, ini ada potensi naik nih, tetap ada. Udah tinggal nunggu momentum. Nggak tahu nih Pak PP apa yang akan dilakukan Pak PP untuk Januari gitu ya, untuk si khususnya cuan gitu kan. Kalau misalnya dia free floatnya cukup ya, menurutku ya area entry-nya oke, tapi ya maksudnya harus searching dulu lah ya. Ya kemudian kita ngeliat udah ada akum nih ya 5M ya kemarin. Yang dicek nih, ya kan ada buangan juga ya, buangannya gede-gede, masuknya tipis-tipis ya. Ini masuk 40M, buang lagi. Ya kita cek nih. Cuan ya. Cuan, coba kita cek tanggal 24, bread lah YP. Nah DP-nya akum nih ya, 50.000 lot. Terus BB, OT, YP jualan. Excel mulai jualan nih 24 nih. Wah, Excel udah mulai kehabisan tenaga nih kayaknya ya. YP-nya masih pada beli. Loh, YP beli lagi 22. Set. YP-nya beli lagi 22 ya. YB, BB akum ya, BB sama DP akum. Nah, udah mulai bagus nih. Yang akum yang bagus-bagus ya. Tapi ini masih ada YP ya. Satu lagi nih, pendekar ya. Gue cek lagi 15. BB XLYP. Nah, 15-nya belum keluar semua nih. Tapi udah mulai kering barangnya ya. Udah sisa 178. Udah sisa 175. Nah, ini deket-deket kan nih. Kalau deket-deket berarti kan sama kan. FOMO-nya sama gitu ya. Kapan? Nah, ini top 8-nya masih ya. Sebulan lah. Masih. Tapi kalau misalnya udah ngeliat dari seminggu terakhir udah mulai buang-buang barang ya, siap-siap tunggu momentum gitu kan. Jadi mungkin next berikutnya nggak akan bahas PP ya, tinggal cek di video teman-teman ya. XL masih top tapi udah mulai kecil nih, udah mulai kecil nih ya, spread antara buy dan sell-nya gitu ya. Ini net vol-nya masih net beli gitu ya. Buang barangnya kan gede di MG dan BK ya. Tapi yang menarik adalah udah mulai kecapek ya kalau dari seminggu terakhir nih. Tinggal YP, XL udah buang, XL, XC kayaknya udah buang barang ya? Enggak ya? Ini XL udah nggak? Ini XL udah nggak kelihatan ya?
Kalau dari inilah, dari 15 lah ya. Nggak juga. Ini berapa sih? Oh, ini 24-nya ya. 24-nya capek ya. Nih. Nih, Excel-nya capek di 24 itu. Tapi at least 22 tuh masih kelihatan lah, lumayan banyak ya. Tapi at least sudah mulai pada akum ya. BB, DP. Jadi pantau-pantau dulu lah. Ya, kalau sekali lagi dibawa turun ke 2100 ya potensi nggak ya? Masih potensi nih. Atau mau dibawa ke deket MA 100 ya bisa nggak ya? Bisa-bisa aja. Buat bener-bener kurangin barangnya gitu ya. Karena balik lagi, area terkuat untuk area support berapa ya? 2010. Ya mungkin kalau dikasih ke 2100-an oke lah buat naik lagi gitu ya. Tapi balik lagi nih MSCI-nya gimana gitu. Selama dia stay di MSCI sih tetap ada potensi naik ya. Karena kenapa Mas Emon paling suka cuan sebenarnya ini udah pernah berapa kali stock split ya. 1/10 apa 1 banding berapa gitu kemarin. Dari 16.000 kan. Dari 16.000 jadi 1.600 ya kalau nggak salah ya. Tuh, menarik lah. Nah, salah tuh di daerah-daerah sini ya. Ini di daerah-daerah sini lah dia stock split ya. Aku lupa lah. Tapi aku tahu ya di tahun ini ada stock split. Jadi ya oke nggak? Lumayan gitu ya. Jadi untuk cuan gitu wait and see. Mas saya belum punya cuan, coba nih titip-titip gitu ya, titip-titip sendal, masuk tipis-tipis. Ingat, kalau misalnya nanti dibawa turun lagi, teman-teman harus happy ya. Yeay, dikasih cuan harga murah sebelum MSCI Februari ya. Gitu. Biasa ya, inflow masuk lagi. Gitu kan, gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu untuk cuan teman-teman. Next kita lanjut ya, kita lanjutkan ke CDIA. Retailnya dikarungin ya. Jadi, wah kayaknya kayak waktu tanggal ini kesampaian nih bawa ke 1.600 ya. Ke 1.500 kayak kesampaian gitu ya. Iya nih CDIA udah kayak anak tiri ya, TPI. Iya kayak induknya si TPIA kan juga sama ya, dikucilkan ya, CDIA juga ikut dikucilkan ya. Ya nggak kuat dari 2.100 ya, langsung jebol gitu kan ke bawah. Ini high risk ya, waktu itu pernah lah udah nyampe nekat udah jebret ke bawah ya. Oke, jadi apa? Sebenarnya kalau dicek ya, ini kita tinggal cek ketahanan retail gitu ya. Karena sebenarnya kan retailnya ini banyak banget ya dari IPO lah. Siapa yang nggak tahu CDIA gitu ya? Gitu kan? Siapa yang nggak tahu CDIA ini? Rekor muri ya. Berapa banyak nih ya? Top ARA ya nggak buka-buka 11 hari ya. Ya itulah sejarah ya. Nah, jadi nextnya gimana nih mas? Ya pantau mungkin 1.600 pas di sini teman-teman, dikasih nggak? Karena ini buangannya lumayan sih. Ini jebret 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 jebret. Dah. Lumayan ya. Waduh. Ya sabar-sabar lah teman-teman ya. Untungnya ini Pak PP bukan dada ya. Untungnya ini Pak PP lah. Jadi harus sabar-sabar teman-teman. Buat yang belum beli, pantau-pantau dulu nih 1.600 lumayan ya, posisinya enak gitu ya. Nah, Mas Emun nggak bisa bilang, Mas mendingan CL apa enggak gitu ya. Mas Emun nggak bisa komentar gitu. Karena kalau teman-teman, nih ya, seandainya teman-teman di sekarang posisi CDI itu masih minusnya 3-5%. Ya kalau teman-teman mau consider untuk lepas ya nggak apa-apa. Kalau masih 3-5%. Tapi kalau udah di atas kayak 10-15%, Mas Emun nggak bisa komentar gitu ya. Ya karena ya beda, approach-nya beda teman-teman ya. Kalau misalnya kalau ke nasabah gitu ya, Mas Emun beda gitu. Karena kalau misalnya loss-nya gede, ya tergantung ada porto yang ini nggak, ada porto yang kuat buat supply nggak si minusnya ini. Kalau enggak ya mendingan di hold, averaging-nya nanti gitu ya. Tuh, jadi ya kalau masih ada posisi minus 3-4%, ya silahkan buang dulu. Kenapa? Karena tolak ukurnya kalau teman-teman dapat harga di bawah ya silahkan masuk lagi gitu ya. Jadi balas dendamnya pas di bottomnya, waktu dia mau mantul. Tapi kan enak ya, 3-4% sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau udah jauh, ya udah teman-teman hold aja nggak apa-apa gitu ya. In Pak PP we trust ya. In PP we trust. Jadi ya ini udah inilah ya. Nih. Sini nih, set gitu ya. Udah dalam lah, ini udah dalam banget gitu ya. Bener-bener tinggal tunggu momentum lah.
Ya tapi kalau liquidity-nya nggak mau ngangkat ya sulit teman-teman ya. Gitu. Jadi cek lagi. Nah, jeng jeng, kayak bottoming nih, kayak bottoming ya kayaknya. Cek aja nih, retail udah lelah belum ya? Coba retail udah lelah belum? Set, si masuk ya? Baru AK masuk tuh. Gila ya. AK masuk aja, XL masih top buy ya. Gila ya, keren ya. Parah-parah. Retailnya solid. Tinggal cek nih, coba kita mundurin dari... Ini bener-bener top buangan dari 3 Desember cuy. Ini buangan dari peak nih 3 Desember ya. Pada SL belum ya. Set tuh, lihat jumlahnya tuh. XL, YP. Tapi udah mulai deket lah ini, udah mulai jauh ya. Jauh loh 2 juta lot loh. YP aja nggak seberapa ya. Berarti rata-rata retail pasti punya nih. Ini rata-rata retail pasti punya lah. SC, CC, SQ. Buang barang siapa? NI, AK. AK baru masuk setelah buang lama kan. Gitu, coba kita cek seminggu terakhir. Ini AK aja masuknya. AK aja masih ada buang teman-teman ya. Ya PR lah, ini PR lah ya. Tapi at least udah lumayan seger lah ngelihat bahwa oh iya nih ada asingnya masuk. Tapi tetap pantau-pantau ya teman-teman ya. Pantau-pantau buat yang belum punya. Itu ya, pantau-pantau dulu. Kalau misalnya apakah harganya bottom di mana, Mas Amon nggak tahu mau dibawa kemana. Tapi at least sudah bisa mengira-ngira lah. Kayaknya nih 1.600 ya di bawah sini ya. Atau ya cek besok nih, kalau misalnya besok dikasih masuk dan sideway ya bisa aja 16.75. Karena apa? Karena ini sama sekali nggak dikasih ini ya. Sama sekali nggak ada pullback ya. Nggak ada create lower high sama sekali ya. Langsung dihajar turun ke bawah nih. Jadi ya pantau-pantau lah teman-teman ya. Untuk CDIA ya. Tapi kalau jangka panjang ya CDIA bagus gak? Ya bagus, pantaunya TPIA ya. Selagi TPIA masih ada teman-teman ya, ini CDIA bisnisnya masih mantep gitu ya, masih bagus. Jadi ya wait and see, kurang lebih begitu teman-teman. Jadi 29 sama 30 pantau-pantau aja lah, baru start eksekusi bener-bener masuk lagi mungkin Januari minggu 1 minggu kedua gitu ya. Gitu. Oke? Jadi ya begitulah teman-teman ya. Story kita sebagai retail ya di saham-saham PP ya, cuan CDA yang begitu kita bangga-banggakan lagi koreksi ya sudah ya, diamond hand lah ya kalau cuan CDA lo ya. Itu ya gitu sih palingan. Nah, kalau CDA di bawah MSCI gimana Mas? Ya tar dulu lah, kita selesaiin yang Februari dulu ya, baru kita cek CDA masih bisa MSCI apa enggak gitu. Jadi ya overall kalau teman-teman cuan lossnya udah dalam ya jangan di averaging down dulu gitu ya, jangan di average down dulu, tunggu dulu, coba putar di tempat yang lain gitu ya. Oke, jadi kurang lebih gitu untuk update-nya PP Universe teman-teman ya.